Jadi YouTuber solo seperti saya, untuk bikin konten itu sangat makan waktu. Dari mulai nulis skrip, syuting, sampai editing, belum lagi harus mikirin thumbnail dan juga judul, supaya penonton itu mau ngeklik dan nonton video saya. Terus setelah upload harus baca analitik juga, supaya bisa tahu letak kesalahan yang saya lakukan. Pekerjaan yang harusnya dikerjain oleh banyak orang, saya kerjain semuanya sendirian. Untungnya dengan teknologi sekarang, ada beberapa area pekerjaan konten kreator yang bisa diotomatiskan, yaitu dengan memanfaatkan AI. Sangat membantu banget dalam bikin konten yang menarik tanpa harus membuang banyak waktu. Jadi kita bisa lebih punya waktu untuk kerjain hal yang lain. Teknologi AI itu sekarang semakin gila, bahkan udah bisa menghidupkan foto dan berbicara. Bagaimana penampilan saya hari ini? Apakah saya sudah terlihat cantik? Nah, itu nanti salah satunya yang akan saya bahas. Dan selain itu, AI tools lain yang akan saya bahas di sini juga sebagian besarnya bisa diakses secara cuma-cuma. Jadi bisa cukup hemat biaya. Dari 10 AI tool yang akan saya tunjukin, ChatGPT bukan salah satunya. Saya sendiri udah beberapa kali bikin konten yang berkaitan dengan ChatGPT, dan YouTuber lain pun juga banyak banget yang bahas ChatGPT ya. Jadi saya nggak akan ngikutin ChatGPT di video ini. Beberapa AI yang akan dibahas adalah AI yang bisa mengubah video durasi panjang menjadi banyak video short atau TikTok. AI yang memungkinkan kita untuk edit video dengan sangat mudah dan cepat, AI yang bisa merealisasikan imajinasi kita ke dalam sebuah image, AI yang bisa memperbesar dan mempertajam foto dengan resolusi rendah, lalu ada AI yang bisa menganimasikan foto, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung aja ke AI yang pertama. Salah satu strategi untuk bisa menjangkau lebih banyak audiens, gak harus selalu mengandalkan algoritma YouTube. Tapi kita bisa ekspansi ke sosial media lain, membangun followers di beberapa platform, lalu menggiring mereka ke YouTube. Problemnya, kalau kita harus bikin banyak konten baru sendirian untuk tiap platform, itu bisa ngos-ngosan. Nah, solusinya, kita bisa repurpose video durasi panjang menjadi beberapa video vertikal yang bisa diupload ke beberapa platform sekaligus. Nah, supaya kita nggak harus motong-motong dan reformat secara manual, kita bisa menggunakan AI tool. Contohnya AI tool ini, kita bisa ngupload video durasi panjang, dan AI-nya akan mendeteksi beberapa bagian yang bisa dijadikan highlights. Di sini kita bisa pilih beberapa atau pilih semuanya. Selain aspek rasionya udah otomatis diubah menjadi vertikal, AI-nya pun secara otomatis sudah memasang caption. Lalu di sini kita bisa atur-atur lagi style captionnya. Cuma dalam beberapa menit, kita bisa dapat 6-8 video vertikal. Nah, terus bisa kita upload ke platform lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan juga YouTube Shorts. Jadi konten kita bisa lebih cepat tersebar luas untuk menjangkau penonton-penonton baru. AI tool barusan namanya Video.ai. Hal yang sangat menyita waktu dalam bikin video durasi panjang itu adalah editing. Tapi untungnya sekarang ada AI yang bisa bantuin kita untuk ngedit lebih cepat. Untuk video-video yang tidak menampilkan wajah seperti edukasi atau explainer, kita bisa pakai sebuah tool di mana kita tinggal masukin skrip yang udah kita tulis, entah nulis sendiri atau dibantu ChatGPT atau Notion. Selanjutnya, tinggal kita proses dan tunggu beberapa menit. Kalau skripnya panjang, kita bisa nyantai dulu sambil ngopi. Tapi dalam beberapa menit pun biasanya udah beres. Teksnya udah dipecah menjadi beberapa scene, dan udah ditambahin juga video-video stock footage yang bebas hak cipta sebagai ilustrasi. Kita bisa edit-edit lagi juga kalau mau. Bisa ditambahin voice over, mau pakai suara kita sendiri, atau pakai text to speech. Cuma kalau untuk video YouTube yang di-generate oleh AI, itu saya nggak menyarankan untuk pakai text to speech. Mending pakai suara orang, mau suara kita sendiri atau suara orang lain. Ini jaga-jaga aja untuk menghindari masalah konten berulang. Dan pastikan juga skrip yang kita tulis itu memiliki manfaat buat orang lain. Jangan sampai ngambil artikel dari situs web atau teks apapun dari sosial media. Jadi harus kita tulis sendiri. Bisa dibantu pakai AI seperti ChatGPT, tapi kita harus tambahin juga dan edit lagi supaya lebih original. AI tool barusan namanya Pictory, dan linknya ada di deskripsi video ini. Sedangkan untuk edit video yang menampilkan wajah seperti talking head atau video podcast, sebetulnya Pictory memiliki fitur di mana kita bisa ngedit video dengan cara mengetik seperti di Microsoft Word. Tapi menurut saya masih belum terlalu bagus. Ngedit video dengan cara mengetik itu disebut dengan nama text-based editing. Dan untuk text-based editing, ada satu tool yang menurut saya lebih bagus dari Pictory. Editornya akan mendeteksi kata-kata yang diucapkan di video dengan cukup akurat. Bahkan juga bisa mendeteksi jumlah orang yang berbicara dalam video, atau kita bisa set sendiri. Nah, di editornya ini, kita akan melihat teks seperti layaknya sebuah dialog. Terus kita tinggal ngedit aja kayak ngetik di Microsoft Word. Kalau ada ucapan yang ingin dihilangkan, tinggal kita hapus aja. Lalu di sini ada filler word seperti o atau Ini bisa kita hapus secara otomatis dengan fitur ini.
terus pilih filler words, dan secara otomatis akan dihapus semuanya. Jadi kita udah nggak usah ngedit-ngedit lagi sambil geser-geser timeline. Selain itu, editornya juga sudah dilengkapi fitur AI untuk mengubah audio agar terdengar lebih profesional, dan ini bisa secara otomatis. Tersedia juga beberapa efek serta animasi sederhana seperti zoom, pan, dan lain-lain. Untuk menambahkan caption secara otomatis, bisa masuk ke menu ini. Dan di sini kita juga bisa atur-atur lagi style captionnya. Text-based editor ini namanya Descript. Yang saya suka dari Descript, kita bisa ekspor hasilnya ke format video editor lain seperti Premiere Pro atau Final Cut Pro. Kalau mau diedit lagi supaya lebih bagus. Sayangnya Descript sampai saat ini belum support bahasa Indonesia. Jadi cuma berguna kalau teman-teman mau bikin video yang bahasa Inggris atau dalam bahasa-bahasa lain yang saat ini sudah disupport oleh Descript. Hal yang suka bikin males dan makan waktu saat bikin thumbnail, seringkali kita harus menghapus background yang ada di foto. Dan gak semua orang punya atau bisa pakai Photoshop. Nah, supaya kita bisa hapus background secara otomatis, ada AI di mana kita bisa upload foto, terus tunggu beberapa detik, dan backgroundnya langsung hilang. Selanjutnya kita bisa ganti backgroundnya dan ditambahin teks pakai aplikasi seperti Canva. AI tool penghapus background otomatis tersebut bisa diakses melalui URL erase.bg. Masalah lain yang berhubungan dengan image adalah resolusi yang terlalu kecil. Kalau diperbesar untuk dimasukin ke video atau dijadiin thumbnail, jadinya pixelated. Nah, untuk memperbesar sekaligus mempertajam image-nya, kita bisa masuk ke upscale.media. Tinggal upload aja image yang ingin di-upscale tanpa harus bayar, cukup tunggu beberapa detik aja, dan setelah itu langsung beres. Kita juga bisa menyalakan opsi ini supaya hasilnya lebih bagus. Lalu tunggu sebentar lagi, dan kita bisa download hasilnya. Image yang tadinya pixelated kalau diperbesar, sekarang sudah lebih tajam. Saya sendiri sering menambahkan image ke dalam video karena sangat membantu dalam mengilustrasikan poin yang saya bicarakan, apalagi di saat nggak nemu stock footage yang saya butuhkan. Sedangkan kalau cari image di Google, kadang bisa bermasalah dengan hak cipta. Nah, untuk mendapatkan image yang sesuai keinginan, kita bisa menggunakan AI yang bisa mengubah teks menjadi image. Image-image yang terlihat di sini digenerate oleh AI hanya dalam beberapa detik dan hanya dari kata-kata. Salah satu AI text to image yang terbaik adalah Midjourney. Cuma Midjourney itu nggak gratis. Nah, kalau belum ada budget untuk langganan Midjourney, kita bisa menggunakan playgroundai.com. Di Playground AI ini kita bisa generate 1000 image per hari secara cuma-cuma. Kita tinggal masukin aja deskripsi image yang kita inginkan, bisa ditambah dengan beberapa keyword juga, dan kita juga bisa tambahkan hal-hal yang tidak kita ingin muncul di image. Lalu kita set stylenya serta ukurannya. Cuma dalam beberapa detik, kita langsung dapat hasilnya. Dan kalau kita nge-generate wajah yang terlihat kurang bagus, atau sekedar ingin kulitnya lebih mulus, kita bisa pakai fitur ini. Image yang digenerate oleh AI atau image apapun yang ada wajahnya bisa dibikin berbicara dan bergerak oleh AI lainnya. Nah, dan AI tersebut bisa diakses melalui di id.com. Kita bisa menambahkan skrip di sini, yaitu kata-kata yang ingin diucapkan, dan di ID juga sudah support bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Tapi untuk contoh ini saya akan pilih English karena sudah memiliki lebih banyak variasi suara. Lalu kita bisa pilih karakter di sini atau upload foto yang kita punya. Saya akan upload foto yang digenerate oleh AI, dan fotonya juga harus menghadap kamera ya, seperti ini. Lalu saya akan klik generate. Untuk skrip pendek seperti yang saya masukkan tadi, biasanya cuma makan waktu 1-2 menit. Dan kalau udah beres, tinggal di-download aja. Hello everyone. Imagine all you needed to make money online was a website. You don't have to create your own products or offer a service. Kita juga nggak harus selalu pakai suara text to speech, tapi bisa juga pakai suara sendiri, atau bisa juga kalau mau pakai text to speech dari aplikasi lain yang lebih bagus. Nah, nanti kita tinggal pilih aja menu upload. Dan saya juga sempat coba pakai lagu rap, ternyata bisa juga. Break the chain, stand for justice and equality. Fight the power, make your voice heard loud and clear. Cuma kalau di ID ini bukan AI tool gratisan, tapi teman-teman bisa coba trial gratisnya dulu selama 14 hari. Nah, tapi ada satu editor gratisan yang cukup membantu saya selama ini. Bukan editor utama yang biasa saya pakai, tapi untuk di bagian-bagian tertentu atau shot-shot tertentu, saya suka pakai editor ini. Karena fitur-fitur AI-nya juga udah cukup oke ya, dan gampang dipakai. Kita bisa remove background video dengan hanya satu klik aja. Setelah itu kita bisa ganti backgroundnya dengan video atau foto apa aja. Bahkan udah ada fitur AI-nya untuk mempercantik diri, di mana kita bisa mengubah facial wajah kita, dan kita juga bisa tambahin make up. Tapi kalau saya sendiri lebih sering menggunakan fitur auto captionnya, supaya nggak harus capek ngetik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, captionnya langsung beres dan saya tinggal atur-atur aja tampilan font, warna, dan lain-lain. Bikin animasi teks pun lebih gampang kalau dibandingkan dengan di Adobe Premiere Pro. Selain itu saya juga sering pakai filter warnanya juga, supaya nggak harus melakukan color grading secara manual. Aplikasi tersebut pasti kalian udah tahu, yaitu CapCut. Cuma kekurangan CapCut itu, fitur audionya belum lengkap.
Audio hasil rekaman mentahan itu biasanya belum memiliki volume yang terlalu besar. Kalau kita paksa besarin di sini melebihi 0 dB, ini sebetulnya nggak bagus karena audionya itu bisa pecah dan terdengar distorsi. Nah, saya sendiri sering melihat YouTuber pemula yang sebetulnya memiliki personality menarik dan videonya cukup menghibur, tapi view-nya itu sepi karena audionya itu terlalu kecil. Jadi di CapCut ini kita cukup pakai noise reduction-nya saja. Lalu setelah beres ngedit, kita ekspor audionya dulu. Nah, audio yang sudah diekspor, kita upload ke AI Tool ini supaya volume audionya itu lebih kencang dan lebih jelas, tapi nggak pecah dan malah terdengar lebih enak. Di sini kita juga bisa pilih preset yang kita suka. Nah, kita bandingkan audionya ya. Ini sebelum. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Dan ini sesudah. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Nah, perbandingannya terdengar cukup jauh ya. Nah, dan kalau teman-teman mau pakai, teman-teman bisa masuk ke bandlab.com/mastering. Setelah itu kita tinggal download aja audio yang telah diperbesar, terus kita masukin lagi ke CapCut, dan untuk audio hasilnya itu kita bisa mute aja supaya nggak bentrok. Bandlab Mastering itu sebetulnya untuk mastering lagu, tapi kita bisa manfaatkan untuk memperbesar audio video YouTube. 100% gratis dan teman-teman tinggal daftar aja pakai akun Facebook atau akun Google. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. Tantangan lain dalam menjadi konten kreator selain editing adalah mengorganisasi semua kegiatan kita sebagai konten kreator. Untuk mencari ide yang menarik itu nggak selalu mudah, bahkan udah ngabisin banyak waktu tapi masih nggak nemu. Dan setelah nemu pun juga kita masih harus melakukan perencanaan, mikirin struktur konten supaya retensinya tinggi, terus harus syuting dan juga harus editing. Dan itu cuma untuk satu video durasi panjang. Tentunya sebagai konten kreator, kita harus terus bikin video secara kontinu. Kalau manajemen waktunya acak-acakan, ya cuma mengandalkan ingetan, banyak banget yang bakal kita lupa dan akhirnya malah jadi semrawut. Nah, yang membantu saya selama ini lebih terorganisir adalah Notion. Setiap dapat ide baru, saya langsung catat di sini. Lalu di sini saya juga bikin kolom status dan juga tanggal kapan harus beres. Karena kalau nggak kayak gitu, kerja kita bakal acak-acakan. Semua catatan dan juga skripnya itu saya catat di Notion. Enaknya Notion itu ada di HP dan juga di komputer. Terus catatan kita di HP dan juga di komputer itu bisa sinkron secara otomatis. Kita juga bisa bikin catatan dengan berbagai format, karena di sini juga sudah disediakan banyak blok elemen. Nah, selain itu juga bisa di-share dengan anggota tim kita, ya kalau punya tim ya. Nah, dan baru-baru ini Notion meluncurkan AI yang membantu kita dalam brainstorming ide-ide atau jenis konten baru. Bisa bantuin kita juga nulisin skrip dasar walaupun belum sebagus ChatGPT. Lalu di sini juga banyak fitur AI lainnya yang bisa sangat membantu kita untuk jadi lebih produktif. Dengan kombinasi antara Notion dan ChatGPT, kerjaan saya sebagai content creator jadi banyak terbantu, terutama dalam mencari ide, nulis skrip, dan memanage waktu. Nah, dan saat nulis skrip, saya pakai Notion dan ChatGPT itu hanya untuk nulis kerangka dan juga meminta informasi-informasi yang saya perlukan. Tapi hasil akhirnya itu adalah hasil tulisan saya sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ChatGPT, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ada di kanan. Sedangkan kalau mau lebih tahu tentang text to image, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ada di kiri.